Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Riang Maulina, NIM 19660014 dari kelas D Manajemen Proyek. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan tentang manajemen proyek konstruksi pada pembuatan sebuah hotel. Sebelum itu, apa itu manajemen proyek? Jadi, manajemen proyek adalah metode pengelolaan yang dikembangkan secara ilmiah dan profesional untuk menghadapi kegiatan khusus sebuah proyek, agar proyek berjalan secara efektif dan efisien. Efektif dalam penggunaan sumber daya dan kegiatan sesuai dengan sasarannya yang meliputi kualitas, biaya, dan waktu. Sedangkan efisien diartikan penggunaan sumber daya dan pemilihan subkegiatan secara tepat. Kemudian tujuan manajemen konstruksi adalah untuk mengelola risiko dan memaksimalkan potensi. Proyek konstruksi bersifat sementara, telah ditetapkan awal pekerjaannya dan waktu selesainya, dan seringkali juga dibatasi oleh sumber pendanaan. Untuk mencapai tujuan dan hasil maksimal, manajemen proyek konstruksi harus dikelola secara benar, sehingga konstruksi akan berjalan sesuai dengan harapan. Manajemen konstruksi pembuatan hotel terdiri dari yang pertama yaitu planning atau perencanaan, yang kedua organisasi proyek, yang ketiga perancangan atau desain, yang keempat yaitu tahap terakhir pelaksanaan atau construction. Untuk manajemen proyek konstruksi pertama kita bahas yaitu planning. Langkah awal yaitu menentukan jenis atau tipe hotel yang akan dibangun, berapa luasan maksimalnya, KDB, KLB, serta batasan-batasan lainnya yang diperbolehkan oleh pemerintah yang dirangkum dalam KAK atau Rangkaian Acuan Kerja. Kemudian dilakukan tender. Kemudian dipilih konsultan arsitek terbaik menurut investor. Tugas konsultan arsitek membuat layout, desain, bangunan, dan interior. Kemudian pemilihan konsultan struktur. Kekuatan pondasi dan struktur bangunan akan dibuat oleh ahli sipil bangunan. Tahap selanjutnya yaitu menunjuk konsultan mekanikal elektrikal yang akan membuat desain segala hal yang berhubungan dengan kebutuhan mekanikal serta elektrikal untuk seluruh bangunan, meliputi kebutuhan listrik, air, penerangan, dan sebagainya. Kemudian, tahap terakhir pada planning ini yaitu membuat sistem organisasi. Besar kecilnya suatu proyek dapat kita lihat dari nominalnya. Jika di bawah 30M, maka termasuk kategori kecil. 30M sampai dengan 60M termasuk kategori sedang. 60M sampai dengan 200M termasuk kategori besar. 200M sampai dengan 500M termasuk kategori sangat besar. Di atas 500M termasuk kategori proyek yang sangat-sangat besar. Apabila nilai sebuah proyek sudah di atas 60 miliar, menggunakan quantity surveyor akan sangat membantu dalam mengefisiensikan pembangunan. Seorang quantity surveyor bertugas memastikan apakah rencana anggaran biaya yang diajukan oleh pihak konsultan perencana sudah sesuai ataukah tidak. Memastikan sebuah RAB itu tepat atau berlebih akan menjadikan penghematan yang cukup besar. Kemudian lanjut ke organisasi proyek. Prinsip dalam organisasi pembangunan sebuah konstruksi terdiri dari 3 pihak yang saling berhubungan, yaitu pemilik, konsultan, dan kontraktor. Hubungan antara ketiga ini menghasilkan hubungan yang sifatnya fungsional dan hubungan kontraktual. Dari 3 pihak yang saling berhubungan ini, terbentuklah 2 model organisasi. Yang pertama, struktur organisasi konvensional atau tradisional. Yang kedua adalah struktur organisasi manajemen konstruksi.
Kita bahas yang pertama, struktur organisasi konvensional atau tradisional, yaitu sebuah struktur pengelolaan proyek di mana hubungan fungsional ataupun kontraktual dari para konsultan dan kontraktor langsung kepada pemilik hotelnya. Pertama, jika semua garisnya adalah fungsional, maka pemilik akan menjadi kontraktor sekaligus konsultan. Hal tersebut dimungkinkan jika proyeknya dalam skala kecil. Yang kedua, pemilik dan konsultan hubungannya kontraktual, maka pemilik akan membangun sendiri tetapi meminta jasa konsultan untuk membantu desain dan perencanaannya. Yang ketiga, hubungan kontraktualnya terjadi antara pemilik dan kontraktor, maka sang pemilik akan menjadi perencananya sendiri. Yang keempat, pemilik meminta konsultan untuk membantu perencanaan dan desainnya, mempercayakan pembangunan kepada kontraktor, tetapi mengawasi sendiri pembangunannya secara langsung. Kemudian untuk model struktur organisasi yang kedua yaitu struktur organisasi manajemen konstruksi, yaitu hubungan fungsional akan ditangani oleh pihak manajemen konstruksi, sedangkan hubungan kontraktual akan langsung kepada pemilik hotelnya. Owner tidak dapat langsung terlibat, maka akan ditunjuk oleh owner seorang proyek manajer yang diberikan kuasa sepenuhnya untuk setiap keputusan dalam sebuah proyek. Keuntungan dari model struktur organisasi ini adalah durasi waktu dan biaya yang terkontrol, koordinasi antara konsultan dan kontraktor yang akan berjalan lebih baik, karena kepercayaan sudah diberikan kepada pihak manajemen konstruksi, serta administrasi yang lebih rapi. Susunan organisasi proyek yang seperti ini biasanya hanya untuk proyek yang berskala besar, karena terjadi tambahan biaya untuk merekrut manajemen konstruksi dengan tim mereka yang mengawasi jalannya proyek di hari ke harinya. Lanjut ke tahap ketiga yaitu tahap perancangan atau desain. Jadi di tahap perancangan ini ada beberapa langkah-langkah yaitu pertama, preliminary design atau konsep perancangan schematic design. Pada tahap ini, berdasarkan konsep perancangan, arsitek menyusun pola bentuk arsitektur yang diwujudkan dalam gambar-gambar. Hasil ide awal yang diusulkan oleh konsultan arsitek didiskusikan untuk menggali lebih dalam keinginan owner. Proses preliminary sebaiknya didampingi oleh konsultan perhotelan atau setidaknya memiliki arsitek yang sudah berpengalaman membangun hotel. Sehingga keinginan desain dan flow service dari sebuah hotel bisa saling mendukung. Kemudian dilakukan asistensi, khususnya untuk desain layout dan tampak bangunan, sampai ditemukan persepsi yang sama antara konsultan arsitek, konsultan perhotelan, dan pemilik, sehingga dapat dilakukan pengembangan desain. Sekaligus di dalamnya akan dilakukan pengembangan detail desain struktur, mekanikal, dan elektrikal, termasuk di dalamnya landscape. Selanjutnya yaitu pengembangan final desain dan gambar kerja. Dalam proses ini, konsultan perencana akan mengumpulkan semua DED dan mulai membuat gambar bestek, gambar kerja yang detail. Setelah diperiksa dan mendapat persetujuan dari pengguna jasa, gambar kerja yang dihasilkan ini dianggap sebagai rancangan akhir dan siap digunakan untuk proses selanjutnya. Selama pengembangan desain ini berlangsung, biasanya akan diurus segala perizinan yang berkaitan dengan IMB atau izin membangun bangunan. Kemudian pengadaan dokumen pelaksanaan konstruksi. Yang pertama yaitu pembuatan TOR. Dalam bahasa Indonesia, TOR ini juga disebut dengan RKS. Yang pertama yaitu rencana pelaksanaan pekerjaan, misalnya pembuatan tim schedule. Yang kedua, persyaratan dan pemeriksaan bahan yang akan digunakan, baik secara visual maupun laboratorium beserta jumlah sampel yang harus diuji. Yang ketiga, rencana pengaturan pelaksanaan di tempat pekerjaan, misalnya letak dan besar kantor proyek dan direksi, sistem aliran material di lokasi pekerjaan, letak peralatan konstruksi, lokasi barak pekerja, bengkel kerja, dan tempat-tempat penyimpanan material beserta sistemnya.
Selanjutnya yaitu rencana anggaran biaya. Setelah melakukan pengembangan desain secara detail, maka konsultan perencana akan membuat rencana anggaran biaya yang akan diajukan kepada pemilik proyek. Kemudian menjelaskan ke pihak pemilik secara terperinci tentang besaran biaya yang akan dikeluarkan nantinya. Kemudian untuk memastikan RAB dan BSTEP kerja sudah lengkap dan benar, baik dari kuantiti dan harga satuan, maka dibutuhkan posisi konsultan quantity surveyor, seperti yang kita bahas di awal tadi. Kemudian setelah BSTEP beserta RAB-nya lengkap, diserahkan oleh konsultan arsitek. Jika proyeknya besar dan atau pemilik menghendaki adanya quantity surveyor, maka mereka akan menyiapkan BQ yang merinci secara detail bill of quantity yang akan digunakan kontraktor untuk mengikuti tender. Selanjutnya akan diberikan gambar BSTEP detail beserta BQ kosongnya kepada peserta tender agar mereka mengisinya dan nantinya didapatkan harga penawaran dari para kontraktor tersebut. Kemudian pengadaan atau pelelangan atau disebut sebagai tender. Sebelum dilaksanakannya proyek pembangunan, konsultan perencana akan membuat schedule pelaksanaan proyek. Kemudian schedule pelaksanaan proyek ini dibagi menjadi dua, yaitu yang pertama tahap tender dan tahap pelaksanaan. Proses tender sebagai berikut: pengumuman tender atau lelang proyek. Selanjutnya, pengambilan detail gambar kerja dan bill of items. Selanjutnya, unwizing. Kemudian, proposal pengajuan RAB dari peserta proyek. Lalu, koreksi dan evaluasi proposal. Lalu, tahap akhir yaitu pemilihan pemenang proyek. Tahap terakhir dalam manajemen proyek konstruksi adalah pelaksanaan atau construction. Kegiatan yang dilakukan pada tahap ini adalah merencanakan, mengkoordinasikan, dan mengendalikan semua operasional di lapangan. Kontraktor dalam fase ini melakukan perencanaan dan pengendalian proyek secara umum, meliputi 1. Perencanaan dan pengendalian jadwal waktu pelaksanaan. Yang kedua, perencanaan dan pengendalian organisasi lapangan. Yang ketiga, perencanaan dan pengendalian tenaga kerja. Yang keempat, perencanaan dan pengendalian peralatan dan material. Koordinasi seluruh operasi di lapangan yang diberikan kepada manajemen konstruksi meliputi 1. Mengkoordinasikan seluruh kegiatan membangun baik untuk bangunan sementara maupun bangunan permanen serta semua fasilitas dan perlengkapan yang terpasang. Yang kedua, mengkoordinasikan para subkontraktor. Yang ketiga, memantau kegiatan secara umum. Yang keempat, konsultan manajemen konstruksi akan memastikan bahwa para kontraktor akan memenuhi target. Yang kelima, selesai dengan mutu atau kualitas paling tidak sama dengan yang ditentukan dalam spek atau perencanaan. Yang keenam, selesai dengan waktu lebih kecil atau sama dengan waktu perencanaan. Yang ketujuh, selesai dengan biaya paling tidak sama dengan biaya yang direncanakan. Yang kedelapan, selesai dengan tidak menimbulkan dampak lingkungan, sosial, fisik, dan administratif. Fungsi manajemen konstruksi, salah satu fungsinya adalah memastikan bahwa dokumen pendukungnya harus selengkap mungkin, jangan sampai terjadi pada saat pembayaran proyek. Pekerjaan tambahan atau kurang tidak diakui oleh pemilik, karena dalam proses pelaksanaan construction yang paling sering terjadi adalah bergantinya kondisi lapangan dibanding dengan gambar. Fungsi dari manajemen proyek konstruksi yang pertama yaitu sebagai perencanaan atau planning. Sebagai perencana, manajemen konstruksi berfungsi untuk menentukan apa yang harus dikerjakan, kapan harus mengerjakan, dan bagaimana cara mengerjakan proyek tersebut. Fungsi yang kedua yaitu pengorganisasian. Setelah melakukan perencanaan, manajemen konstruksi berfungsi untuk membentuk organisasi dalam pembuatan proyek. Fungsi yang ketiga yaitu pengarahan.
Dalam hal ini, manajemen konstruksi dapat melakukan pembinaan motivasi, memberikan pelatihan, bimbingan, dan arahan lainnya kepada bawahan dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya yang telah direncanakan. Fungsi yang keempat yaitu pengontrolan. Pengontrolan manajemen konstruksi adalah untuk melakukan pengawasan terhadap kegiatan proyek di seluruh divisi, serta mengevaluasi deviasi atau penyimpangan yang terjadi selama proyek berlangsung hingga menentukan pencegahan dini untuk menghindari kegagalan sebuah proyek. Sekian yang dapat saya sampaikan, semoga bisa dipahami dan bermanfaat untuk kita semua. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.